Pertanyaan selanjutnya dari Bun Wanti. Ustazah ingin bertanya, dalam proses mendidik anak-anak pasti akan ada saja hambatannya, terutama untuk orang tua yang tinggalnya berjauhan atau LDR. Bagaimana cara memaksimalkan peran ayah yang tinggalnya berjauhan, Ustazah? Iya, jadi semuanya memang ada jawabannya gitu ya dalam Islam itu ya. Nabi Ibrahim dengan Ismail itu LDR. Itu di antara contoh bagaimana pola pendidikan yang dilakukan oleh seorang ayah saat LDR. Jadi kalau kemudian kita lihat, yang pertama kalau bapak itu LDR, itu yang pertama dia harus memastikan ibu yang dia tinggalkan, maksudnya istrinya itu sudah sosok yang memang terpercaya dan kuat untuk diberikan amanah membawa diri dan anaknya. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah meninggalkan Sayyidah Hajar dan Ismail di padang pasir, tidak ada satu pepohonan apapun, tidak ada orang siapapun, itu kan kemudian Ibu Hajar kan bertanya ini, apakah kamu mau meninggalkan kami di sini? Itu iya. Tapi kemudian beliau kan bertanya, apakah Tuhanmu yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di sini? Dijawab iya. Begitu jawab iya, beliau sudah tidak bertanya lagi. Bahwa beliau ketika dijawab iya, memang Allah yang memerintahkan saya untuk meninggalkan kalian, bayi merah dengan ibunya di tengah gurun pasir yang nggak ada orang sama sekali, nggak ada pohon, nggak ada makan, nggak ada air, itu memang diperintahkan oleh Allah. Maka ketika kemudian sudah ada jawaban itu, Ibu Hajar kan sudah berhenti. Dia langsung yakin bahwa kalau Allah yang memerintahkan, ya sudah, berarti kami akan ada dalam penjaminan Allah. Nah, kan gitu kan ya. Artinya apa? Dan Nabi Ibrahim tidak merasa khawatir, karena memang ini diperintahkan oleh Allah, Allah yang akan menjaganya, dan istrinya itu adalah orang yang memiliki keyakinan sebagaimana yang dia miliki. Jadi kalau para bapak mau meninggalkan anak istrinya berjauhan, berarti dia harus pastikan memang istrinya punya kemampuan untuk melakukan tugasnya itu tadi, membackup dia. Satu. Yang kedua, ketika dalam keadaan LDR tadi, itu harus selalu nyambung dengan doa. Jadi Nabi Ibrahim itu setiap kali berdoa itu selalu membawa zuriyahnya dalam doa-doa beliau. Bahkan ketika beliau dijanjikan di Al-Baqarah itu akan mendapatkan posisi yang dijadikan pemimpin gitu ya. Beliau kan meminta wa min dzurriyyati gitu, dan juga anak-anak cucu keturunan saya ya Allah. Itu diantara yang akan membuat jadi apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan itu kita langitkan kepada Allah, dan Allah akan terserah Allah bagaimana nyambungkannya kepada anak kita nanti, mekanismenya seperti apa. Tapi kita mintakan kepada Allah itu seperti itu. Mungkin Allah akan menghadirkan tangan-tangan lain yang akan merealisir apa yang kita mintakan tadi, dan hadirnya guru, tetangga, orang lain, orang guru ngaji atau siapapun gitu ya, yang kemudian ternyata akan menyempurnakan apa yang kita mintakan kepada Allah tadi. Yang berikutnya, kalaupun kemudian ketemu ya, ketika bertemu dan pertemuan yang sifatnya terbatas tadi, kan sesekali bertemu, maka benar-benar manfaatkan itu tadi, pertemuan tadi itu untuk menjalin kedekatan dan juga memberikan sebuah pengajaran gitu. Jadi kayak contohnya pada waktu Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah menyembelih Nabi Ismail itu ya. Itu kan kita nggak mendapatkan jawaban apa namanya dari Ismail itu, oh, bapak nggak tahu, nggak pernah muncul, sekali muncul mau menyembelih saya, ya nggak ada gitu. Tapi kan ketika Nabi Ibrahim mengatakan sesungguhnya aku ini arafil manam, aku sesungguhnya melihat engkau di dalam mimpiku, itu diperintahkan untuk menyembelih, bagaimana undur mata roh, apa yang menurut pendapatku bagaimana. Nabi Ismail menjawab, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang engkau diperintahkan, insya Allah engkau akan menemui aku menjadi bagian dari hamba-hamba yang sabar ya. Jadi beliau itu kemudian apa namanya, bagaimana seorang
seorang Ibrahim yang tidak tidak bertemu setiap hari, dan bertemu itu dengan membawa perintah yang itu sebenarnya berat, tetapi kan tidak menyampaikannya dengan diktator begitu, tapi dengan di situ ada dialog yang dekat gitu. Saya melihat di mimpiku itu begini, nah menurutmu gimana? Pendapatmu seperti apa? Itu kan di situ ada sebuah upaya menjalin kedekatan, mendengarkan, dan kemudian juga menyampaikan arahannya. Termasuk ketika satu saat yang lain Ismail sudah dewasa, sudah menikah, Nabi Ibrahim datang lagi, itu kan yang nggak ketemu sama Nabi Ismailnya, tapi ketemu sama istrinya saja. Lalu ketika ditanya kabarnya bagaimana keadaanmu, lalu istrinya Nabi Ismail itu kemudian bercerita panjang lebar yang itu isinya hanya keluhan saja, begitu ya. Nabi Ibrahim kemudian memberikan pesan, menitipkan pesan, ganti palang pintumu. Itu artinya disuruh untuk menceraikan istrinya tadi. Itu pun benar oleh Nabi Ismail dilakukan, gitu ya. Dilakukan karena jadi di situ juga Ibrahim melihat kan begitu, apa yang kemudian dia perlu lihat dari kehidupan anaknya, apa kemudian yang perlu dia nasihatkan, dan seterusnya. Bahkan kedekatan bapak dengan anak ini memang punya pengaruh yang sangat dahsyat. Kalau pada kisahnya Nabi Yakub dan Nabi Yusuf itu bahkan sampai bisa membayangkan hadirnya bayangan Nabi Yakub itu bisa mencegah Nabi Yusuf itu tercegah dari jatuh melakukan perzinahan dengan Zulaikha, itu ya. Itu kan hampir saja sebenarnya Nabi Yusuf juga berkeinginan dengan perempuan itu. Perempuan juga demikian. Laula an ra'a burhana rabbi, seandainya saja Nabi Yusuf tidak melihat di situ ada burhana rabbi. Nah, burhana rabbi itu kalau kita baca di tafsirnya, itu adalah hadirnya bayangan bapaknya dengan ekspresi yang difahami oleh Nabi Yusuf itu, wajah tidak setuju, menyebut namanya, lalu memberikan nasihat. Itu ada banyak hal yang bisa didapat dari situ. Nabi Yusuf itu terpisah dari ayahnya sudah sejak kecil. Ketika dia dibuang oleh saudaranya di sumur sejak kecil. Kenapa kok kemudian itu hadir bayangan bapaknya? Pasti dia dekat, gitu ya, dekat. Lalu kemudian dia terbiasa ada panggilan nama, ada ekspresi yang bisa dia kenali, berarti menunjukkan kedekatan, kualitas hubungannya. Ada nasihat yang bisa dia putar. Ya. Nah, orang tua itu, para bapak juga harus terbiasa menjadi memberi nasihat untuk anak-anaknya, supaya pada waktu anak itu berjauhan atau tidak ada dalam keadaan bersamanya, dia menghadapi situasi sulit, ada yang bisa dia putar untuk dia ingin dengar apa ya kira-kira yang harus saya lakukan. Oh, dulu pernah ada nasihat bapak begini, oh pernah dulu ada cerita begini, kan begitu. Makanya saya bilang bapak itu harus dikembalikan pada fungsinya sebagai penanggung jawab utama. Dan itu membutuhkan para ibu itu membantunya menghebatkan pengaruhnya. Jangan malah, ini kebiasaannya itu malah justru para ibu itu sewenengannya itu ya, kesenangan itu malah melemahkan kepemimpinan para bapak, meruntuhkan kehormatannya, malah menjatuhkan kepemimpinannya. Itu luar biasa kontribusinya gitu. Sehingga akhirnya para bapak juga mau memberi nasihat juga dia merasa kemarin juga elek-elek sama dijelek-jelekan oleh ibu ya di hadapan anaknya. Dia juga keluh gitu.